Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Olga Yulia dengan NIM C1 channel 23047. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi entitas induk dan entitas anak yang berkaitan dengan utang. Nah, topik ini penting karena dalam kelompok usaha ini sering sekali terjadi transaksi pinjam-meminjam atau penerbitan obligasi antara entitas induk dan anak perusahaan. Nah, sebagai satu kesatuan ekonomi, transaksi tersebut harus mendapat perhatian khusus dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian agar tidak menimbulkan penyajian ganda atau laba yang semu. Nah, yang pertama, transaksi utang dan piutang antar entitas. Nah, transaksi utang piutang ini antara induk dan anak harus dieliminasi saat laporan keuangan konsolidasian ini disusun. Kenapa? Karena dari sudut pandang grup, transaksi ini terjadi dalam satu entitas ekonomi, bukan antara pihak luar. Nah, misalnya, induk memberikan pinjaman kepada anak sebesar 500 juta. Nah, bagi induk, transaksi itu adalah piutang, sedangkan bagi anak itu adalah utang. Nah, kalau laporan keduanya digabung tanpa dieliminasi, maka posisi keuangan grup akan tampak memiliki utang dan piutang secara bersamaan. Padahal dalam realisasinya, itu hanya perpindahan dana di dalam grup yang sama. Nah, selain itu, apabila peminjaman itu menghasilkan pendapatan, bunga dan beban bunga, maka akun-akun tersebut juga wajib dieliminasi karena tidak ada keuntungan atau beban yang benar-benar terjadi dari perspektif grup usaha tersebut. Nah, kita masuk ke contoh kasus transaksi utangnya pada ilustrasi 7.1. Nah, sebagai contohnya itu di PTP sebagai induk memiliki 100% saham PTS. Nah, PTP ini memberikan pinjaman senilai 500 juta pada 1 Juli 2020. Nah, dengan bunga 5% per tahun dibayar setiap semesternya atau per 6 bulan. Nah, bagi PTP ini transaksi ini menimbulkan pendapatan bunga dan piutang bunga, sementara bagi PTS itu muncul beban bunga dan utang usaha. Nah, namun dalam laporan konsolidasi secara akun, seluruh akun itu harus dieliminasi karena secara grup tidak ada pihak luar yang terlibat dan tidak ada laba real yang diperoleh. Nah, jadi jurnal eliminasi yang akan menghapus akun itu adalah piutang, utang, pendapatan bunga, beban bunga, serta akun bunga yang masih harus dibayar. Nah, yang ketiga itu ada transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Nah, selain pinjaman biasa ini, induk dan anak itu juga bisa melakukan transaksi jual beli obligasi. Dalam hal ini, obligasi ini bisa diterbitkan dan dibeli secara langsung antar entitas afiliasi atau melalui pihak luar atau non afiliasi. Nah, dari sudut pandang konsolidasi ini, baik transaksi maupun tidak langsung harus dieliminasi. Antara transaksi langsung maupun tidak langsung gitu harus dieliminasi karena tetap terjadi dalam satu grup, ya kan? Nah, misalnya entitas induk ini menerbitkan obligasi dan entitas anak yang membelinya. Nah, dalam laporan individual, induk itu mencatat utang obligasi. Nah, sedangkan anak-anaknya itu mencatat investasi pada obligasi. Nah, namun dalam laporan konsolidasian ini, dua akun itu harus dihapus karena saling meniadakan. Selain itu, pendapatan bunga juga dan beban bunga itu juga timbul karena ikut dieliminasi. Nah, yang keempat ada pembelian obligasi pada nilai par. Nah, ketika obligasi ini diterbitkan pada nilai par atau nilai nominal, proses eliminasi relatif itu sederhana. Nah, dalam laporan konsolidasi itu kita cukup menghapus akun seperti investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, dan beban bunga. Nah, eliminasi ini akan memastikan bahwa laporan keuangan grup itu tidak menunjukkan adanya utang atau investasi antar entitas internal. Nah, yang kelima ada pembelian obligasi bukan pada nilai par. Nah, jika obligasi ini diterbitkan tidak pada nilai par, maka muncul diskon atau premium. Nah, ini bisa terjadi jika tingkat bunga atau kupon itu berbeda dengan suku bunga di pasar. Nah, contohnya jika kupon lebih rendah, obligasi dijual dengan diskon. Nah, jika kupon lebih tinggi, obligasi ini dijual dengan premium. Nah, dalam kasus ini, selain akun investasi dan utang obligasi, diskon atau premium ini juga harus dieliminasi. Nah, ini penting itu supaya laporan konsolidasi itu tidak memperlihatkan nilai yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi grup itu yang sebenarnya gitu. Nah, yang keenam itu ada pembelian obligasi anak dari pihak non afiliasi. Nah, selain itu ada
ada juga situasi ketika entitas induk itu membeli obligasi entitas anak dari pihak luar. Nah, kalau harga berlinya sama dengan nilai tercatat pada obligasi, maka jurnal eliminasinya itu sama dengan transaksi langsung antar afiliasi. Nah, seperti semua akun investasi, utang, pendapatan bunga, beban bunga, dan akun bunga yang harus dibayar, itu tuh semuanya harus dieliminasi. Nah, tapi kalau harga pembelian berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasi itu bisa muncul keuntungan atau kerugian pemeriksaan obligasi. Nah, seperti jika harga beli lebih rendah dari nilai tercatat, maka timbul keuntungan penarikan obligasi. Sebaliknya, jika harga beli ini lebih tinggi, maka muncul kerugian penarikan obligasi. Nah, keuntungan atau kerugian ini harus disajikan di laporan keuangan konsolidasi agar mencerminkan posisi keuangan grup secara benar. Jadi kesimpulannya, seluruh transaksi utang, piutang, dan jual beli obligasi antara entitas induk dan anak ini tidak boleh menambahkan atau mengurangi posisi keuangan grup secara keseluruhan karena sifatnya itu internal. Nah, oleh sebab itu setiap akun seperti utang, piutang, pendapatan bunga, beban bunga, serta diskon atau premium obligasi ini wajib dieliminasi dalam proses konsolidasi. Nah, tujuannya itu adalah agar laporan keuangan konsolidasian ini benar-benar menggambarkan kinerja dan posisi keuangan kelompok usaha terhadap pihak eksternal, bukan hubungan keuangan antara perusahaan dalam grup. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan transaksi utang dan obligasi antara induk dan anak perusahaan ini memerlukan kehati-hatian dalam pencatatan serta eliminasi yang tepat. Nah, dengan demikian, laporan konsolidasi ini dapat disusun dan memberikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan pengguna laporan. Nah, jadi demikian penjelasan saya tentang transaksi entitas induk dan entitas anak terkait utang. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you di video selanjutnya.